lebih setuju juga karena semakin terbuka peluangnya. Maksudnya lo bisa dari kafe. Kalau saya kalau bisa dua-duanya. That's right. Ini suara akar rumput ini. Yes, Tolong that's right. diperjuangkan. Healing, dikit-dikit healing gitu kan. Mental health nanti ya. Halo, Aku Rere dari divisi procurement. saya Sindu dari divisi procurement juga. Yang kami kerjakan sehari-hari adalah saya mengupdate harga material dan juga stok di gudang. Saya mengkoreksi BOM, Bill of Material dan POQ. Sebenarnya kalau jam kerja itu kalau mengikuti perkembangan sekarang fleksibel sih, fleksibilitas. Jadi kayak lo bisa dihubungin di jam berapa aja, semisal seperti itu. Karena makin kesini karena kita hubungannya dengan pihak ketiga, pihak eksternal, so kayaknya kita nggak bisa membatasi jam-jam kita sih gitu. Terutama untuk yang berhubungan dengan pihak eksternal ya. Mungkin kalau yang internal ya itu bisa produktivitasnya di jam kerja juga kayaknya bisa juga gitu. Kalau dari saya justru malah untuk yang tidak fleksibel, artinya yang mengikuti jam kerja kantor, karena kita procurement itu berkomunikasi dengan supplier, yang supplier itu juga punya jam kerjanya, jam kantornya juga. Jadi kalau kita tidak mengikuti jamnya mereka, kita juga nggak akan bisa mengontak mereka. Kan nggak mungkin kita akan menghubungi supplier ini malam-malam. Pasti mereka sudah tidak di jam kerja, berarti tidak akan melayani pertanyaan kita, kemudian tentang nego harga mungkin, jadi mereka tidak akan melayani. Jadi kalau saya lebih setuju yang jam kerja yang sudah terstruktur gitu, sudah tertata. Jadi supaya ketika nanti kita pulang dari kerja juga, kita juga bisa menghabiskan waktu kita dengan keluarga di rumah. Kebalik ya guys, si work life balance. Ya. Tapi kayaknya kalau kita enggak ya kok. Kayaknya kalau kita, karena saya sudah berkeluarga. Oh, saya punya keluarga juga. Iya, maksudnya saya sudah punya anak istri gitu. Jadi makanya saya lebih suka ketika sudah selesai kerja ya menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah. Beda guys. Gitu. Saya hidup atau tumbuh besar di masa dimana kalau kita mau bekerja ya harus di kantor gitu. Jadi kita berbeda antara rumah, dimana rumah itu tempat kita menghabiskan aktivitas dengan keluarga, sementara di kantor kita menghabiskan aktivitas dengan pekerjaan. Jadi kalau saya, kalau bisa malah tidak ada WFH, jadi WFO. Saya lebih cenderung ke tim yang WFO karena kalau mau kerja ya cukup di kantor saja, jadi tidak kerja di rumah, tidak tercampur antara urusan kantor pekerjaan dengan urusan keluarga. Itu kalau saya. Silahkan mungkin. Kalau dari aku sih WFH atau WFO kayaknya tergantung tadi ya, fleksibel sih. Tapi kalau disuruh milih kayaknya lebih ke WFA, work from anywhere. Maksudnya lo bisa dari kafe. Karena kan ada nih peraturan yang kayak WFH tapi nggak boleh ke kafe ya, harus di rumah banget nih. Nah, sometimes kalau di rumah kan ada gangguan-gangguan dari orang-orang rumah gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih WFA deh. Atau WFB, work from Bali. Bali, kan kita yang di Bali namanya Bli Utuy. Yes. Jadi dia WFB, work from Bali. Karena dia tinggal di Bali. Karena dia tinggal di Bali, yes. Kalau dari aku, tidak. Aku nggak khawatir dengan adanya AI. Justru menurut aku dengan kehadiran teknologi ini justru harusnya membantu ya. Karena apapun itu, robot itu kan buatan manusia ya nggak sih kok? Ya. Robot itu buatan manusia. Nggak akan, menurut aku tuh nggak akan bisa buatan atau ciptaan itu melebihi dari si penciptanya. Jadi ya kayak sekarang kayaknya nggak mungkin ya kalau AI disuruh nego gitu, kayaknya nggak bisa deh kok. Kalau dia mungkin bisanya adalah mencari harga termurah. Nah, gitu. Jadi seperti tadi kalau kata Mbak Rere, apakah bisa tergantikan? Mungkin ada beberapa profesi yang bisa tergantikan. Mungkin
seperti marketing mungkin, atau yang kalau di kita tim bisnis itu bisa, karena sekarang gini, AI itu bisa mengembangkan digital marketingnya sendiri, gitu kan. Justru kemungkinan malah bukannya tidak diperlukan, tapi semakin mengurangi. Gitu. Jadi kalau dari saya sih pasti akan ada yang tergantikan, tapi tidak tergantikan semuanya, tapi hanya beberapanya akan digantikan. Kalau saya kalau bisa dua-duanya. That's right. Me too. Hey. Kalau bisa, ini suara akar rumput ini. Yes, tolong that's right. diperjuangkan. That's jadi right. dua-duanya. Ya, kalau bisa ada dua ya. Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa setiap gaji project dan gaji UMR. Pilih satu dan mana lebih memotivasi dan bekerja. Kalau saya, apalagi saya sudah berkeluarga, saya pasti butuh pendapatan yang tetap setiap bulan. Jadi saya sudah bisa tahu nih kebutuhan bulanan berapa, pemasukan berapa. Nah, kalau saya lebih cenderung gaji tetap. Tapi kalau bisa di atas UMR Jogja, karena UMR Jogja ini Pak, sudah gajinya stop. Jangan menyedihkan. jangan dilanjut curhatnya. Kalau aku mungkin mewakili anak-anak 90-an, bonus proyek atau gaji tetap. Kayaknya ini cukup cukup jadi pertimbangan sih. Mungkin kalau gaji tetap ya lo udah tahu, kamu udah tahu aku akan dapat segini, penghasilan sekian. Tapi juga tidak disadari untuk orang-orang seperti saya yang masih belum berkeluarga, mungkin kita dengan adanya bonus proyekan itu juga mengharap juga dari situ kok, karena kayak ibarat kata anak-anak zaman sekarang kan work life balance. So mungkin aku ibarat kata aku mau healing nih, aku mau ke Bali nih, tapi aku nggak mau ngeganti gaji gitu. Aku nggak mau utak-atik gaji aku gitu. Kayak aku nih misalnya, ketika aku punya keinginan ya aku nggak mau utak-atik apa yang sudah terskema gitu. Karena gaji tetap mungkin gaji tetapnya mungkin udah buat kos, buat makan, transport dan buat kebutuhan hidup lah ibarat kata kayak gitu. Cukup panjang 2 hari lah, hari libur gue itu Sabtu Minggu. Tiap minggu dong. Sabtu Minggu saya libur, nggak ke kantornya. Suka gitu ya mas-mas hostnya ini. Sebenarnya tergantung sih, cutinya buat apa dulu. Kalau cutinya dipakai benar-benar buat istirahat, buat libur, artinya kayak benar-benar aku meletakkan pekerjaanku sejenak nih. Mungkin ketika balik lagi ke kantor itu bisa lebih refresh, itu bisa lebih produktivitas. Tapi kalau kamu cuti diisi dengan kondangan mungkin kayaknya enggak ya. Iya. Kayaknya tetap sama aja gitu. Jadi kalau saya lebih mending cuti yang panjang, karena tadi kalau saya sudah berkeluarga, sudah menyempatkan waktu ke tempat orang tua, gitu kan, ke tempat mertua juga, jadi sudah memberi kabar lah, memberi update, gitu kan, ibaratnya kita bagaimana kondisi kita ke orang tua, ke mertua, jadi sudah. Dan itu biasanya butuh waktu yang lama karena jaraknya cukup jauh, gitu kan. Orang tua saya di Jogja, mertua saya di Bantul. Kayaknya satu provinsi itu Mas Yat. Ya. Jauh banget tapi emang kacau. Jauh banget, agak kontras ya. Itu adalah menurut bapak-bapak beristri dan beranak. Ya. Saya adalah menurut mbak-mbak gitu. Khusus ini berkebutuhan khusus berarti kan? Kalau saya berarti lebih setuju juga, karena semakin terbuka peluangnya untuk bagi teman-teman atau saudara kita yang memang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak yang sama, gitu kan, hak mendapatkan pekerjaan, gitu kan. Ya kalau saya sih lebih setuju. Cuman jujur saya belum pernah mengalami langsung, belum pernah. Jadi kalau secara idenya saya setuju, cuman kalau secara prakteknya nanti seperti apa, apakah berpengaruh dengan kinerja, produktivitas, saya belum pernah mengalami. Kalau dari aku sih gantung dari si orangnya gitu, maksudnya dia diletakkannya di mana gitu kan, karena kadang orang yang berkebutuhan khusus ini kan tidak hanya mungkin kelihatan secara fisik ya, tapi mungkin bisa jadi secara mental juga. Nah itu kan ada banyak sekali ragamnya, dan sebenarnya banyak juga lapangan-lapangan pekerja. Mungkin berbanding terbalik dari Kosindo, kalau aku sudah pernah mengalami, tapi ini di satu kafe, dia jadi waitersnya gitu. Nice, maksud aku
dia tetap bisa melayani si pelanggan, si customer itu dengan baik gitu. Cuman mungkin untuk perusahaan yang mengedepankan ini, yang mempunyai ide ini mungkin lebih digali lagi. Jadi kayak supaya tepat sasaran gitu. Jadi nggak hanya mengejar nilai sosialnya, tapi juga mengejar pas nggak nih, tepat nggak gitu. Ya, dan kalau bisa ya itu tadi, bukan terus mentang-mentang dia berkebutuhan khusus, terus bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan gitu sih. Yes, betul. Kalau saya sebenarnya semua tipe kepemimpinan itu baik, cuman antara otoriter dan satu lagi tadi yang demokratis tadi, itu sama seperti kita membicarakan dengan mungkin nanti habis ini aman. Enggak, jadi kalau otoriter kalau memang ditempatkan secara baik, sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tergantung bentuk perusahaannya, budayanya seperti apa yang di dalam, seperti itu. Nah, kadang memang ada yang orang yang harus diperintah baru dia bekerja, ada yang memang secara inisiatif dia bekerja gitu kan, tanpa harus diperintah gitu kan. Ya kalau menurut saya kalau saya lebih menyukai tipe kepemimpinan yang demokratis. Jadi suara rakyat, ya, saran dari bawah ini didengar dan suara dari atas ini juga tersampaikan. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya sih mungkin kalau ditanya mau model kepemimpinan kayak gimana sih, mau yang demokratis atau yang otoriter, kalau bisa sih dua-dua ya, karena gabungan gitu. Iya, gabungan gitu. Karena menurut aku gini, kadang terutama ya di generasi 90-an sampai ke 2000-an gitu ya yang bekerja, ada yang dia tidak bisa bekerja dengan model kepemimpinan demokratis. Artinya secara tidak langsung instingnya nggak bisa main kalau nggak bukan dihajar ya, kalau nggak dikasih begini gitu, kalau nggak dikasih perintah gitu seperti yang di Kosindu sampaikan. Tapi ada yang tidak perlu memerintah, dia instingnya jalan sendiri. Dan kalau yang saya sering lihat, ini pengalaman pribadi, kebanyakan untuk generasi 2000-an ya terlebih, menurut saya mereka mungkin bisa sedikit dikasih bumbu di dalam kepemimpinan itu, bumbu otoriternya agak lebih banyak. Kenapa aku sampaikan seperti itu? Karena si generasi Gen Z ya sebutannya ya, Gen Z ini kan mereka kan hidup di era yang bebas menyuarakan pendapat, bebas menyuarakan aspirasi, opini begini-begini. Tapi kalau tidak tidak ada jalurnya gitu, nggak ada line-nya, akan kebablasan. Dikit-dikit healing. Ya, dikit-dikit healing gitu kan. Mental health nanti ya. Nah, dibandingkan sama kita yang di tahun kelahiran 90-an lah misalnya gitu, generasi 90-an, karena kita sudah terbiasa, kayaknya juga orang tua zaman dulu banyak kan otoriter ya kok ya. Jadi kita juga sampai sekarang akhirnya terdidik ketika kita diberikan seorang pemimpin yang demokratis, kita akhirnya tahu, aku dikasih sedikit kebebasan, akhirnya itu bisa dimanfaatkan, nggak jadi kemana-mana atau jadi keluar jalur gitu. Tapi balik lagi, itu semua tergantung dari perusahaan seperti apa, bergerak di bidang apa gitu. Kalau kata Mas Faros tergantung Gen Z itu kan? Nggak, tergantung mindset Pak. Oh bukan ya? Tergantung mindset gitu. Kalau saya melihatnya itu sebagai tantangan ya, terutama bagi para manajemen perusahaan yang pemilik mungkin bekerja secara jauh ini atau remote tadi atau WFH, mungkin itu perlu atau sangat dihargai kalau adanya kepercayaan dari pimpinan itu, adanya kepercayaan terhadap karyawannya yang sedang bekerja di luar, jarak jauh gitu, betul. Secara remote. Jadi kalau menurut saya itu sebuah tantangan bagi si pemilik usaha, pelaku usaha gitu terhadap karyawannya. Kalau kalau menurut aku itu peluang dan tantangan. Semisal nih, biar kalau kata orang tuh biar perantau tuh nggak terlalu jauh, nggak terlalu banyak lagi di Jakarta gitu kan itu jadi satu sering banget kan kalau kita lihat di berita di TV, after Lebaran akan selalu ada penumpukan di kota-kota besar, artinya akan ada kedatangan di mana mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, peluangnya adalah bagi kalian yang memang aku pengen kerja di Jakarta, tapi gimana caranya aku kerja di Jakarta, tapi aku tinggalnya misalnya
aku tetap di Surabaya gitu. Ini itu jadi satu peluang bagi kalian yang pengen kayak gitu. Artinya aku pengen kerja sementara perusahaannya ada di Jakarta misalnya kayak gitu. Tapi jadi tantangan balik kata Kosindo, tantangannya adalah kepercayaan. Disinilah kepercayaan diuji dan ya Kayak ibarat pacaran jarak jauh ini. yes, iya LDR sama Iya. sebenarnya kerja dengan hubungan itu sebenarnya bisa dibilang hampir-hampir mirip sih ya, hubungan kerja di kantor sama hubungan pribadi gitu. Cuman bedanya mungkin love language-nya kali ya. Iya. Di hubungan pekerjaan nggak ada physical touch kok. Betul. Kecuali tonjok-tonjokan. Gimana? Selingkuh bisa dong. Selingkuh di kantor? Loh, boleh. Bukan itunya. Oh. Ini dalam arti kalau di pacaran itu LDR selingkuh, Heeh. dalam kerjaan Ya, Ya, ada tidak juga mengerjakan ada tidak pekerjaannya, mengerjakan. Yes, ya selingkuhnya berarti selingkuh tidak bekerja gitu. Ya. Atau mungkin korupsi di waktunya gitu ya. Atau memang pakai joki gitu mungkin ya. Gitu ya maksudnya. udah kerja di joki yang lain. Karena Who knows? kalau saya sih di procurement, saya dan Mbak Riri di procurement juga, kita itu kan berhubungan langsungnya itu dengan divisi engineering. Jadi Yes. bekerja jarak jauh ini Agak sementara menyulitkan. ya agak menyulitkan karena tim engineering ini kan mereka di kantor gitu kan, karena mereka yang harus berdiskusi juga sesama tim engineering. Kemudian setelah itu output dari mereka yang berupa BOM itu tadi, bill of material itu tadi, yang kita koreksi bareng-bareng itu yang kalau menurut saya lebih enak secara ketemu langsung, jadi face to face. Jangan lupa kok, kita nggak hanya dengan tim engineering, tim bisnis juga. Nah Iya. ya itu Mungkin kalau tim bisnis lebih fleksibel ya. tim Kalau bisnis di lebih fleksibel. contoh nyata di pekerjaan aku dan Kosindo, mungkin di tim bisnis mungkin kita masih bisa nih by phone. Ya. Ya, dengan teknologi sekarang kita bisa Zoom, kita Betul. bisa Google Meet. But sometimes ya itu balik lagi, kalau ke tim engineering terlebih untuk spesifikasi material itu kan Betul. kita kadang nggak bisa ngomongnya by online nih kayak gitu. Nggak bisa secara jarak jauh, apalagi Oh, kalau sudah membahas tentang timeline project Ya harus ketemu langsung kalau menurut Iya. saya. kayak Gitu. belum ntar kalau lagi Zoom tiba-tiba wifi-nya mati, Iya. laptopnya kebakar gitu kan. Miskomunikasi Lah lebih sering miskomunikasi juga. Miskomunikasi itu kadang nggak cuma di offline online Iya. aja kita masih miskomunikasi, Betul. apalagi online. Betul. Begitulah. Kalau menurut aku kedua-duanya bisa menggali kreativitas. Iya, suka aku doang, aku punya ide dipatahkan kok, satu lah. tolong bom dia. Kalau menurut aku menguras energi gitu, apalagi kalau pekerjaan side jobnya itu tidak berhubungan dengan main jobnya. Walaupun kadang main job pasti kebanyakan rata-rata ngambilnya side job, tapi sependek saya pernah bekerja, sependek pengalaman, kalau ada side job itu akan menguras energi, dan terlebih kalau yang belum memiliki kematangan emosional itu akan memancing sebuah ketidakprofesionalan dalam bekerja akan muncul. Karena pasti akan ada yang nggak mengutamakan. Ya sama halnya kayak hubungan tadi ya. Jadi tidak fokus tadi ya. Sorry balik lagi ke hubungan tadi. Bisa kok kamu pacaran sama 2 orang, tapi tidak mungkin di hatimu itu kadar cintanya sama gitu. Jadi pasti akan ada yang lebih, entahkah itu nanti cintanya lebih ke side jobnya atau ke main jobnya, kita nggak tahu. Jadi ya menurut aku itu akan menguras energi, emosi, semuanya. Kalau saya, karena saya juga for the record, saya juga ada pekerjaan sampingan, atau mungkin sebelum saya bekerja di Sonus juga saya bekerja sebagai dosen, tenaga pengajar juga, walaupun secara online gitu ya. Jadi memang kalau saya adalah orang yang mempunyai pekerjaan sampingan, dan kantor pun juga tahu bahwa saya juga punya pekerjaan sampingan. Tapi prinsip saya selama pekerjaan ini tidak mengganggu pekerjaan yang lain, baik itu dari sisi waktu, kemudian pikiran yang untuk difokuskan, ya jadi menurut saya sah-sah saja, karena tergantung bagaimana kita mengatur waktunya. Dan ketika saya bekerja di Sonus, ya berarti saya tidak akan
menerima atau memikirkan pekerjaan saya sebagai dosen. Misal ada mahasiswa dan lain sebagainya tanya pada saya di jam kantor misalnya, saya bilang nanti kita konsultasi atau komunikasi nanti di setelah jam 5 sore. Berarti balik lagi dibutuhkan kematangan emosional ya kok. Ya. Kematangan emosional itu sih yang penting karena memikul satu tas aja berat, apalagi 2. Kecuali Indomie isinya 2 dengan telur 2 itu enak. Tapi juga di teman kita kan ada juga tuh yang dia sebagai dosen fisika kalau nggak salah atau energi terbarukan. Nah itu pekerjaan dosennya dia kan masih berhubungan. Jadi secara teori dia mengasah, memperdalam teorinya dan kemudian dia mempraktekkannya di Saunus ini. Itu balik lagi profesional. Tetap kalau menurut aku ya apapun itu. Mau kamu mau punya side job atau hanya mau main job kayak aku, balik lagi kadang ada kok yang main job itu dia nggak profesional juga, ada juga gitu. Makanya balik lagi adalah ke bagaimana kematangan emosionalnya gitu. Karena itu tadi mungkin antara main job dengan side jobnya masih berhubungan. Yes, gitu mungkin kan. Itu bisa membantu mungkin gitulah. Itu sih. Terakhir. Pertanyaan Udah terakhir nih, Ini nggak rebutan. ada Rebutan. 10 pertanyaan lagi gitu. Rebutan. Oh udah 10 Rebutan. ya. Jangan 20. Oke. Babak bonus nilainya berapa? Hadiahnya berapa? Aku lebih memilih sertifikasi. Nah, berarti ikut kayak Ya ikut gitu ya? kursus, ikut pelatihan, ikut kursus, ikut Seminar pelatihan, gitu ikut ya? seminar. Selain menambah ilmu juga nambah teman, nambah wawasan, nambah ya banyak. Relasi. Nambah relasi. Kalau otodidak kan ya sendiri, oto dia sendiri gitu. Kalau saya sih lebih suka otodidak gitu. Jadi lebih suka trial and error, bagaimana kita mempelajari sesuatu. Ketemu ternyata ini nggak bisa. Oke. Ternyata ini nggak sesuai gitu kan. Yang sesuai ini. Gitu sih. Jadi lebih coba didalami. Ternyata tidak dalam. Oke, kita kali yang Kita kali lagi perlu cangkul yang gitu, lebih kan? dalam gitu. Ya bener. Jadi kalau lebih ekonomis juga karena kan tidak ada biaya yang dikeluarkan, hanya mungkin pikiran dan waktu. Biaya keluar dong kok, bayar internet kok. Ya mungkin bayar internet, bayar kuota, tapi kan tidak sebesar mengikuti misal seminar, workshop, sertifikasi dan lain sebagainya. Aku si anak sertif. Itu sih kalau saya. Itu kita masih bisa menampung pertanyaan-pertanyaan lagi, ayo dong. Ya 100 gitu. 100 lah. Atau cuman berapa tadi? 5. Nah, nanti kita mengisi di daily task-nya adalah Di daily task. podcast. Hari ini podcast. Gender nih, ngomong kesetaraan gender ya. Pas nih. Kesetaraan gender. Iya, ada cowok ya. Cowok sama cewek. Sebenarnya sih kalau untuk sekarang ini perkembangan zaman sekarang ini kayaknya isu kesetaraan gender itu udah kayaknya itu lagu lama deh, ya nggak sih kok? Kenapa dibilang lagu lama? Kayak dulu nih engineering misalnya, engineering lebih kebanyakan itu mindsetnya cowok gitu. Cowok lebih pintar atau cowok lebih bagus kalau engineering itu cowok. Enggak juga. Kita di Saunus ID kita punya tim engineering. Engineer kita adalah seorang perempuan yang kalau mungkin boleh diadu mungkin ya. Secara ilmu mungkin ya. Dia kemampuannya sama dengan kemampuan tim engineering dengan engineer yang laki-laki gitu. Ya contohnya saya sama Coach Hindu. Saya cewek setengah ya. Maksudnya saya cewek, Coach Hindu cowok ya. Kita berdua nggak ada di pekerjaan, kita berdua nggak ada dibedakan ya tuh ya. Nggak ada dibedakan, targetnya tetap sama. KPI-nya kita tetap sama, cuman mungkin dalam prakteknya. Mungkin kalau saya sebagai seorang perempuan nanti ini tinggal gimana nih strateginya nih. Mungkin kalau untuk Coach Hindu lebih fleksibel karena kebetulan tim bisnisnya kita itu kebanyakan cowok. Jadi ya lebih enak ngobrolnya mungkin ya sesama cowok ya. Saya cewek ya ngobrol sama ya semualah pokoknya lah gitu. Kalau saya gini Mas, karena kita hidup di
masyarakat Jawa di budaya timur yang dimana lelaki selalu menjadi tadi pimpinan, kemudian wanita yang jadi nomor 2 lah ibaratnya. Jadi tidak ada, ya kalau menurut saya kalau memang dia laki-laki ini berkompeten ya apa silahkan, cuma tadi memang sebaiknya adalah yang setara gender. Cuman kembali lagi fakta yang ada di lapangan bahwa kita masih menganut budaya timur yang patrilineal gitu. Ya. Jadi melihat garis keturunan laki-laki. Yes. Ya hasil lah, terserah lu mau kerja sambil nangis, lu mau kerja sambil lu gitu, terserah. Kita nggak peduli, yang penting hasilnya coy. Lu mau dandan cakep ke kantor, kalau lu nggak ada hasilnya, buat apa Neng? Buat apa? Saya tanya, buat apa? Lu bangun pagi, proses kan ke kantor nih, bangun dandan ke kantor, senyum doang nggak ngerjain apa-apa, gajian lu nggak bakal keluar, percaya sama gue. Jadi ya maksud aku ini, proses untuk setiap orang itu beda-beda. Proses untuk setiap orang itu beda lah. Yang dilihat apanya? Hasilnya. Kalau yang dilihat prosesnya, nggak efektif dong, nggak apa ya, ibarat kata itu nggak adil, itu nggak fair kalau ngelihat prosesnya. Kalau menilai proses nih, contoh kecil, proses Kosindo dan proses saya beda. Kosindo harus bangun jam 6, nganterin anaknya sekolah dulu, nyiapin anaknya lah. Loh, jangan diomongin dong yang itu. Saya nah kalau saya mau bangun jam 7 bebas, tapi tetap yang dilihat adalah hasilnya gitu. Jadi ya menurut aku nggak setuju bahkan dengan orang hanya melihat dari prosesnya. Oke guys, thank you udah nonton video kita. Terima kasih. Thank you. Semoga kalian terinspirasi, dan itu dia sedikit materi tentang, bukan materi sih, itu sedikit tips kita bagikan ke teman-teman yang mau bekerja, atau ya itulah pengalaman yang kita alami bagi orang-orang yang sudah bekerja, dengan aku yang hanya punya 1 pekerjaan, dengan Kosindo yang punya 2 pekerjaan. Seperti itu. Semoga kalian terinspirasi, kalian bisa belajar, dan see you on next video. Bye-bye. Sampai jumpa.